Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja BPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Riani, NIM 0314237816. Tempat tugas saya di SDN 116262 Kampung Grojogan, Kecamatan Mas 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Toharo. Submateri, peserta didik dapat memahami tata cara Toharo dan memahami macam-macam najis di kelas 4 STN 116262 Kampung Grojogan. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, kita cek dulu kerapian, kebersihan diri kita masing-masing. Ayo kita lihat, bajunya dirapikan, rambutnya dirapikan ya. Oke, baik. Udah rapi semua? Sudah. Mari kita siapkan. Silakan. Kepada Ibu Gurita, hormat. Gerak.
Ais Asal Batala, Hadir, Bu. Arinja Tiramita, Hadir, Bu. Siki, Hadir, Bu. Ataya Bilar, Bagas, Hadir, Bu. Fadlan, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. oke, Febri, Lalu. Ilham Pramana, Bu. Nihat Talita Umpa, Lutfi Sakizida, Muhammad Tabir Josa, Hadir, Bu. Muhammad As'ad, Hadir. Muhammad Rifki, Hadir, Bu. Muhammad Irfan Yusuf, Hadir, Bu. Najwa Mirzani. Oke, terima kasih. Nah, ini Ibu akan menjadikan nanti kalian berdiri, kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kita berdiri semua ya. Anak-anak semua, pagi ini kita akan belajar tentang toharo. Jadi kemarin Ibu sudah menjelaskan materi kita yaitu tentang bersih itu indah. Ya, di dalam Islam kita harus menjaga kebersihan. Ya, salah satunya apa? Contohnya mandi. Apa lagi? Untuk menjaga diri kita bersih apa? Mandi, berwudu, apa lagi nak? Jangan belakang Ibu. Sini, ayo saya ke sini ada yang dia sama Kelvin. Terus apa lagi? Bertayamum, mandi dengan air yang bersih. Beristinja dengan berenang, apa lagi? Menggosok gigi itu salah satu menjaga kebersihan ya. Rambutnya disampui, dibersih ya. Jadi kita perlu untuk menjaga kebersihan diri kita ya. Materi Ibu, materi hari ini kita tentang toharo. Ya, toharo. Jadi toharo ini adalah bersuci. Untuk ya ini ada materi kita. Anak Ibu semua, coba perhatikan ya. Hari ini kita belajar tentang materi tentang toharo ya. Ya. Oke. Toharo adalah bagaimana cara kita untuk membersihkan diri. Ya, bersuci ataupun membersihkan diri kita itu disebut dengan toharo. Ya, anak Ibu semua, toharo itu apa tadi? Bersuci. Nah, jadi kita ini untuk melaksanakan ibadah, salah satunya contohnya sholat, ya, itu harus bersuci dulu. Diri kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nanti bakal menjelaskan tentang toharo ini ya. Toharo adalah menurut Islam
jangan ada kesirikan dalam diri kita ya. Nah, dari membaca terus kita bagaimana caranya untuk supaya kita bersih hati kita, jauh dari syirik, menjaga hati supaya tidak memiliki rasa kebencian kepada orang lain dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, dan menjaga akhlak yang mulia, sopan kepada orang tua, sayang kepada adik, dan memiliki rasa kerjasama, ya kan? Itu seperti itu. Jadi macam-macam bersuci ini ada. Lanjutnya apa? Taruh marawiyah. Sekarang selanjutnya taruh hisiyah, yaitu apa membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, materi inilah yang kita angkat, yaitu materi tentang taruh hisiyah, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Taruh hisiyah ini adalah kesucian dari jasmani dan dari kotoran dan najis. Hal ini dicapai dengan melakukan berbagai macam cara, yaitu dengan cara kita mandi dan berwudu. Mandi berapa kali? Mandi sehari berapa kali? Hah? Mandi berapa kali? 3 kali, pagi, siang, sama sore. Pagi hari kita mandi itu, terus nanti mau pergi sekolah mandi kan? Mandi, dan yang pulang sekolah biasakan mandi. Ibu biasa kalau pulang sekolah mandi, biar supaya kita tenang pikiran kita, mandi tidak panas, itu kotoran pun akan hilang untuk membersihkan najis. Dan jangan lupa kita berwudu, lalu kerjakanlah sholat. Selanjutnya nah, ini ada beberapa macam alat untuk bersuci ya. Ibu akan contoh alat-alat bersuci itu adalah apa? Air ya. Apa lagi? Batu, tisu, kertas. Bahwasanya alat ini bisa untuk bersuci. Seandainya kita berada di dalam suatu tempat yang tidak ada air, maka kita bisa menggunakan untuk bersuci. Kita setelah melakukan hadas besar, kita bisa bersuci menggunakan kertas. Nah, coba angkat dulu ini. Coba angkat meja itu. Ini ada ibu membawa beberapa macam alat untuk bersuci. Angkat meja itu sama Ais. Turun ke depan, coba sini. Nah, ini kamu lihat ini apa ini? Daun kering, ya kan? Nah, ya. Nah, ini daun kering kan? Ini apa namanya? Ini batu, daun kering. Ini ada tisu, ya. Dan ini ada air. Nah, ini alat ini bisa untuk bersuci. Paling utama apa? Air. Air yang bersih itu bisa untuk bersuci, yaitu menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Dengan air ini digunakan dengan cara untuk berwudu, ya kan? Ataupun debu di dinding ini juga bisa untuk bertayamum jikalau tidak ada air. Apabila kita tersesat di hutan terus tidak ada air, kita buang hadas besar, maka alat ini bisa untuk bersuci ya kan? Untuk ini, untuk membersihkan istinja ya. Nah, air ini daun kering, tisu juga bisa untuk alat untuk bersuci ya. Membuang kotoran, ya kan? Habis BAB kita bersihkan pakai tisu, dengan batu juga boleh juga ya, sah ya. Tapi kalau tidak ada air, kita harus menggunakan tayamum ya, berwudu dan tayamum. Ada air apa? Tayamum. Oke, selanjutnya ada surat Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Itu apa? Mengatakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air kecil, atau setelah perempuan lalu tidak memperboleh udara, bertayamumlah dengan debu yang baik ya. Yaitu itulah, Allah tidak ingin menjadikan bagimu suci itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dari
begitu lahir, maka dia kencing. Kita kena kencing air kencingnya ya, kita tampar itu terus kencing, maka itu termasuk najis mukhalafah. Bagaimana caranya? Dengan cara membersihkan air kena kencing. Contohnya ini kena kencing, kita bersihkan pakai air. Itu masih boleh ya. Ya, oke selanjutnya. Najis mukhatawasita, yaitu najis biasa ataupun sedang. Contohnya nanah, darah ataupun kotoran yang keluar dari kubur dan dubur manusia, atau binatang ataupun minuman keras, darah, haid dan nifas. Dan najis ini hukumnya itu najis yang tidak nampak zatnya ya, tidak nampak zatnya, seperti air kencing atau arak yang sudah kering. Contohnya najis sedang ini yaitu kotoran binatang. Bagaimana cara membersihkannya? Jadi kita bersihkan. Kalau seandainya baju kita ya kita ganti ya kan. Nah itulah najis, contoh najis mutawasita ya. Terus selanjutnya najis mughaladzah, yaitu najis berat. Nah ini berat najisnya. Ada Al-Quran mengatakan surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah tidak mendapatkan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati ataupun bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, ataupun yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun tentang najis anjing didasarkan pada hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, ya jika seorang anjing, ada seekor anjing menjilat bejana salah satu daripada kamu, kalian makan, hendaknya kamu menuangkan bejana itu, menggosokkan isinya, kemudian membasuhnya 7 kali. Ya, anjing kena air liurnya anjing ini najis mughaladzah, yaitu najis berat. Ya, contohnya dengan apabila kita yang tadi yang dikatakan Allah surat Al-An'am ayat 114 145, kita tidak diharamkan memakan daging binatang yang disembelih tidak mengucapkan basmalah, dan ada beberapa binatang yang diharamkan oleh Allah. Apa saja contohnya? Ada bayi, apalagi anjing, monyet. Nah itu tidak boleh, haram bagi kita untuk dimakan. Binatang yang ditembak itu juga haram. Nah ini ada beberapa najis mughaladzah ini, contohnya air liurnya anjing. Air liurnya itu lidahnya itu menjilat misalnya bejana tempat makanan kita, maka itu tidak boleh dipakai lagi, atau harus dibersihkan 7 kali. Apalagi air ini sangat haram ya, nggak boleh ya nak ya. Makanya kita nggak boleh deket-deket sama binatang seperti anjing, babi, nggak boleh. Harus disamak selama berapa kali? 7 kali. Nggak lumpur lagi ya kan. Nah itu jangan berat, itu najis berat. Oke, selanjutnya nah ini ya gambar anjingnya itu sama najis berat, najis yang berat. Selanjutnya ini ada lagu kita dengarkan sama-sama ya. Kita lihat ini sini. Lalu macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Satu najis ringan atau mukhafafah, 2 najis sedang atau mutawasitah, 3 najis berat atau mughalazah. Contoh najis ringan, pipis adik bayi,
Contoh najis sedang muntah dan kotoran. Contoh najis berat air liur anjing. Ayo kawan-kawan kita belajar najis. Oke, udah kan? Kembali ya, tadi ya. Tadi najis ada 3 macam. Najis apa saja tadi? Najis ringan, najis berat, najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan contohnya apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Bisa bayi yang belum makan, minum, dia cuma minum air susu ibunya. Najis sedang apa muntah ataupun kotoran dengan cara dibersihkan ataupun diganti. Contoh najis berat atau itu bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara disamak 7 kali dengan air ya. Oke, selanjutnya cara untuk mensucikan najis mukhalafah. Jika sesuatu itu terkena najis mukhalafah, maka cara mensucikannya yaitu dengan memercikan air suci ataupun air mutlak pada sesuatu yang terkena najis. Air mutlak adalah air murni yang termasuk di dalam air sumur. Ini air murni. Oh, lihat ini air murni tanpa bercampur. Kalau air yang bercampur air susu, air apa? Air teh manis, air kopi itu tidak air mutlak. Kalau ini namanya air mutlak yang ada di dalam sumur, di dalam air lautan, sungai yang mengalir. Itu boleh untuk bersuci, ya kan? Terus turun juga bisa, hujan, air sungai itu juga bisa ya. Terus pada dasarnya adalah hadis berikut ini dari As-Sami berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, dan sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan. Air kencing bayi perempuan cukup dicuci, tetapi kalau air kencing bayi laki-laki hanya dipercikan. Kalau percikan bagaimana? Dipercikan saja gini. Jadi contoh saya terima kasih dokter. Dipercikan begini ya, dipercikan saja kalau bayi laki-laki. Kalau perempuan harus dicuci ya. Itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang mensucikan dari najis mutawasita anaya, yaitu jika sesuatu itu terkena najis mutawasita anaya, maka cara mensucikannya itu dengan mencucinya hingga warna, bau dan rasanya hilang. Najis sedang ini mutawasita itu mencucinya bagaimana nak? Mencucikannya itu dengan mencucinya hingga warna dan baunya itu rasanya hilang. Bau rasa itu tidak ada lagi, sudah hilang. Sudah benar-benar hilang, itu tandanya sudah bersih. Nah, dengan air yang suci, yaitu air yang mutlak. Air mutlak itu apa? Air bersih yang tidak bercampur. Air sumur, air hujan, air embun, air yang mengalir, ya kan, air laut. Jadi untuk mensucikan dari najis mutawasita ini hukumnya. Jika sesuatu itu terkena najis mutawasita hukumnya atau hukumnya, maka cara mensucikannya yaitu dengan membasuh atau mengalir air suci pada sesuatu yang terkena najis. Kita contohnya kena muntah, jilbab ini kita bersihkan sehingga warna dan bau itu sudah hilang, ya kan? Terus najis mukhalazo, najis yang berat. Apa tadi najis mukhalazo? Yaitu contoh najis mukhalazo apa? Kena liur anjing ya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu jika sesuatu itu terkena najis mukhalazo, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah.
seperti itu, ya kan? Jadi inilah pentingnya kita untuk menjaga kebersihan dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita tetap harus menjaga kebersihan. Kita jaga diri kita supaya apa? Supaya apa? Kita tahu, siapa yang tahu? Supaya kita pastinya akan diterima pahala amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Kamu mau? Ibadah kita diterima oleh Allah, mau kan? Apa ganjaran bagi seseorang yang mau menjaga ibadahnya dengan benar, menjaga kesucian? Apanya? Apa balasannya? Yaitu surga. Siapa yang kepingin masuk surga? Siapa yang kepingin masuk surga? Semuanya, saya pun kepingin masuk surga. Bagaimana? Ya salah satunya kita menjalankan segala perintah Allah, menjauh segala larangan Allah, ya kan? Nah, jadi ini kita akan contoh ini. Saya pulang kembali ya. Seperti ini untuk musiknya ini tahu nih, dengerin. Wah, ketika kita tidak ada air, kita buang air besar, kita bisa membersihkan ini. Tidak ada air, kita di hutan. Contoh kita berada di dalam hutan, tidak ada air, kita bisa membersihkan pakai ini kita bersihkan. Kita buang air besar. Ini batu, isunya ini batu tidak ada lagi air, bisa digunakan untuk membersihkan, membersihkan hadas, untuk membersihkan hadas. Ini bisa, ya, untuk suci. Ini juga bisa tisu, ya kan? Air apa lagi? Debu juga bisa. Jadi Allah itu tidak pernah membebankan, nggak pernah membebankan umatnya. Selagi dia mau berusaha, dia paham, maka itulah ada cara-caranya. Ya kan? Sudah saya kasih tahu tadi. Contoh berwudu. Ayo saya ingin tahu dari anak murid ibu berapa orang cara berwudu. Ibu ajari sini. Rapat terus. Silakan maju. Farhan, silakan. Ya, ini namanya ini tata cara berwudu. Pertama kita menghadap kiblat, kita angkat tangan kita menghadap kita ke kamar mandi. Ya, Dasil aswali madu
kasih. Baca doa yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli minat tawabina wa zalim. Sorry. Untuk tayamum doang. Saya mau seorang perempuan. Ya, niat tayamum ini nawaitu tayamum diisbati. Diistibahati sholatil lillahi ta'ala. Ya, tuliskan sini ya. Boleh catat ya. Boleh dicatat. Iya. Ini niat untuk bertayamum, nawaitu niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskannya sampai sini supaya ini karena ini nawaitu tayammum. Ya, dicatat, kalian catat. Catat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum diistibahati di sholatil lillahi ta'ala. Ini contoh apabila tidak ada air di sekitar kita, mau macam ataupun kita berada dalam suatu tempat yang tidak ada air, kita melaksanakan ibadah salah satu sholat, maka kita harus tayamum dengan debu. Debu itu suci, ada yang suci ya. Contoh suci itu di mana? Daerah sekitar sini. Nah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum diistibahati sholatil lillahi ta'ala. Ya, sudah tembel kan? Udah, setelah itu kita baru kita bersihkan. Nah ya, baru seperti itu. Oke, itu ya. Baru udah sholat. Ayo kita praktekkan semua. Ikutin ibu. Kalian pakai di meja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum diistibahati sholatil lillahi ta'ala. Kita harus dulu ya. Teruskan. Kita tiupkan ya. Udah. Baru kita basuhkan tangan kita dari kanan dulu. Kanan lanjut tangan di kiri. Nah, baru posisikannya seperti itu. Itu ya.